ekonomi sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat ya. Dalam posisi yang kuat kalau kita harus menghadapi gejolak negatif atau dampak negatif dari gejolak perekonomian global. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif dengan baik ke depan. Belanja masyarakat menjelang Ramadan, ini terutama didorong konsumsi consumer goods, pendidikan, dan mobilitas. Jadi memang dari sini daya beli masyarakat sepertinya terus membaik dan menguat. Pemerintah akan terus mewaspadai tantangan rantai pasok yang masih terkendala, serta risiko kenaikan inflasi terhadap biaya input, agar momentum pemulihan ekonomi domestik tetap terjaga. Jadi ada yang bilang tahun lalu kan surplus, kenapa tahun ini defisit? Ya emang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun sehingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febri berani bilang 6% masih bisa ya. Mudah-mudahan masih bisa. Jadi secara kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk selanjutnya bagi pendapatan, silakan Pak Wamenswa untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, teman-teman Jabat Kementerian Keuangan dan teman-teman media yang saya banggakan. Kita lanjutkan ya sekarang bagian pendapatan. Tadi sudah disampaikan, ini cuplikan dari yang di depan tadi, pendapatan negara. Mungkin yang note utama adalah terhadap APBN-nya itu udah sekitar 10-12%. Dengan pertumbuhan yang utama itu adalah pertumbuhan di penerimaan pajak. Kita lihat penerimaan pajak di slide yang berikut. Penerimaan pajak realisasi per akhir Februari ya, secara bruto tumbuh 12,7%. Secara neto yang betul-betul masuk cash-nya ke APBN adalah 30,4% tumbuhnya ya di Januari Februari. Oke. Kalau yang gambar sebelah kanan itu adalah gambar untuk menunjukkan yang Januari sendiri tumbuh 30,7%. Ini yang sudah disampaikan bulan lalu. Dan untuk Februari sendiri tumbuh 30,1%. Ya, ini yang angka pada hari ini. Detail dari jenis pajaknya ada di sebelah kiri bawah. 245,1 triliun itu detailnya ada PPH dan juga PPNBM dan ada yang lainnya. Yang PPH tumbuh 3-4% sesuai dengan peningkatan penghasilan biasanya ini. Tapi yang lebih notable lagi adalah PPN dan PPNBM yang tumbuhnya mencapai 97%. Tentu ini kombinasi dari berbagai macam, namun saya ingin menyampaikan bahwa PPN dan PPNBM itu dibayar kalau ada transaksi. Ya kan? Kalau Anda teman-teman ini geruduk-geruduknya apa nih? Kalau teman-teman belanja di berbagai macam tempat, Yang kenapa nih? gerudak. Yang Pak Suhasil nyebutin angka 97%. Gerudak. Itu nggak suka loh. Ya. Yang transaksi, ini udah dua nih mic-nya nih, ntar lagi 5 nih mic-nya depan saya. Kalau PPN, PPNBM, teman-teman media sering belanja di tempat-tempat yang formal, biasanya kan ada tuh paling bawah, pajak pertambahan nilai. Baru dibayar ada PPN-nya. Jadi kalau ada transaksi, PPN dibayar. Ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi sekarang jalan terus. Ya, transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus. Nah, yang secara neto, penerimaan pajak yang secara neto inilah yang betul-betul membantu masuk ke dalam
Satu dicopot. Enggak dicopot aja bunyi. Ya udah. Yaudah, teman-teman media mohon sabar ya. Ada? Ya. Ya, oke. Jadi kegiatan ekonominya nih jalan terus. Makanya ada penerimaan pajak pertambahan nilai. Penerimaan pajak yang meningkat inilah kalau Anda hitung ya, 188 triliun tahun 2025, 245,1 triliun 2026 itu nambah 57 triliun. Oke, 57 triliun itu berarti betul-betul cash yang masuk. Oke. Karena ada tambahan cash yang masuk ini juga lah, maka belanja negara itu bisa juga jadi lebih cepat. Oke, jadi teman-teman media untuk memastikan bahwa, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, cara kita ngelola APBN, lihat pendapatan yang masuk dari pendapatan negara, lalu kemudian kita lihat belanjanya. Belanja bisa lebih cepat dengan APBN yang tetap baik, karena memang ada peningkatan dalam penerimaan atau pendapatan negara khususnya dari pajak. 57 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Oke, nah berikutnya secara bruto, next slide. Secara bruto kalau kita lihat 4 sektor utama, industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi dan pertambangan, bukan di mic berarti ini di speaker. 4 sektor ini kontribusi kepada penerimaan pajak itu sudah 74%. Ini 4 sektor yang paling mayoritas. Kita lihat untuk industri pengolahan itu bruto dan netonya itu tumbuh. Jadi yang angka di dalam kotak-kotak biru itu, ya nanti bisa dilihat. Perdagangan juga tumbuh, bruto maupun netonya. Keuangan asuransi juga tumbuh dan juga pertambangan juga tumbuh. Pertambangan agak sedikit lebih rendah pertumbuhan brutonya karena memang ada beberapa perubahan harga. Saya pamit duluan ya, karena ada undangan rapat di Danantara bersama Presiden. Nanti berikutnya akan dilihat oleh Pak Baswa dengan Pak Wamen Yuda. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Oke, kita teruskan ya. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa pendapatan penerimaan pajak itu meningkat, kita lihat secara sektoral untuk 4 sektor utama yang 74% dari seluruh penerimaan pajak ini semuanya confirm meningkat. Jadi silakan nanti dilihat angka-angka detailnya untuk Januari dan Februari. Penerimaan kepabeanan dan cukai, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri, telah terkumpulkan 44,9 triliun. Kalau dibandingkan Februari 2025 tahun lalu, terkumpulnya 52,6 triliun. Jadi ini sekitar 7 triliun di bawah dari yang tahun lalu. Kalau pajak tadi 57 triliun di atas yang tahun lalu. Kalau yang kepabeanan dan cukai sekitar 7 triliun di bawah yang tahun lalu. Ini faktornya adalah untuk cukai kontraksi 13,3% karena ada penurunan produksi di akhir tahun 2025. Namun kita mulai lihat kenaikan jumlah produksi itu di awal tahun 2026. Dan seperti kita tahu pita cukai itu bisa dilekatkan selama 2 bulan ke depan. Jadi kita akan lihat moga-moga dalam 2 bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai. Biaya keluar kontraksi 48,8%, tapi ini nilainya hanya sekitar 2,8 triliun. Ini karena harga CPO-nya turun di 2026 dibandingkan 2025. Bea masuk 7,8 triliun ini naik sedikit 1,7%, didorong oleh impor kita yang memang tumbuh.